Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Yang kami cintai para hadirin, para bapak, para ibu, rekan-rekan semuanya, para asatidzah, para murid, yang semuanya semoga senantiasa dijaga oleh Allah dengan keislaman, keimanan, kesehatan dan taufik hidayahnya. Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dicurahkan oleh Allah untuk panutan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah untuk membawa agama yang sempurna, agama Islam, dan menjadi panutan bagi umat manusia dalam menjalani hidup di segala zaman. Karena yang beliau bawa, baik ajarannya maupun prakteknya, sudah mencukupi sebagai ajaran dan sebagai suri tauladan. Maka berbahagialah kita dan siapa saja yang memiliki kesadaran untuk bisa mengikuti jejak langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik untuk amalan pribadi maupun untuk misi dakwah, misi menyebarkan rahmat untuk seluruh dunia, lebih-lebih di zaman kita, di zaman global yang ini sangat sesuai dengan watak Islam yang universal. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba yang ikut andil dengan segala bekal yang ada pada kita yang berbeda-beda ini, bisa untuk dikolaborasikan untuk kemajuan Islam dan kaum muslimin. Allahumma amin. Jamaah sekalian, Bapak Ibu rahimakumullah, malam hari ini adalah malam yang istimewa bagi kita, bagi saya khususnya dan bagi semua. Karena hari ini sejak pagi tadi kita turun ke Semeru bersama para santri, para relawan Al-Um. Kami sudah mengantarkan, mengawal, menaruh beras, menaruh orang. Lalu saya lanjutkan kemari dan para murid, santri masih ada di sana untuk nginap beberapa malam, guna membantu saudara-saudara kita yang sedang mengalami bencana erupsi. Setelah itu tadi kita ngaji di Kondang Legi dan sekarang di Kepanjen. Sangat senang melihat masjid yang gagah, yang megah, mengawali satu peradaban di kawasan ini, insyaallah ta'ala. Allahumma amin. Kemudian dengan imam yang juga tidak asing, dengan teman-teman yang tidak asing, secara umum sudah banyak yang kenal. Kalaupun belum, alhamdulillah malam ini bisa bertemu, bisa kenalan dalam jalan dakwah. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala, memulai dakwah dan melanjutkan terus dengan dilanjutkan oleh anak cucu kita. Allahumma amin. Teman-teman sekalian rahimakumullah,
Malam hari ini termasuk yang istimewa adalah tema yang akan kita ambil, yaitu mengapa kita harus ikut para sahabat Nabi. Alhamdulillah. Mengapa kita harus ikut para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nah, ini tema yang menarik, sangat penting, sangat mendasar untuk kita. Kalau kita ingin bangkit, kita ingin bersemangat, maka belajar dari orang yang semangat, yang sudah teruji semangatnya, diterima dan dipuji oleh Allah dan dijadikan sebagai panutan, yaitu Rasulullah dan para sahabatnya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Jamaah sekalian rahimakumullah, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala keberkahan waktu dan pemahaman terhadap materi kita antara maghrib dan isya. Semoga sekali lagi berkah untuk kita dan kita bisa faham, mendapatkan banyak cahaya hidayah daripadanya. Allahumma amin. Siapakah sahabat yang harus kita ikuti? Itu pertanyaan pertama. Man huwa sahabi? Di dalam kajian ilmu hadis, Bapak Ibu rahimakumullah, ada beberapa pandangan, paling tidak ada 3 pandangan, biar kita tahu. Disampaikan oleh Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah. Beliau mengatakan kullu man sahibahu sanatan aw syahran aw sa'atan aw ra'ahu fahuwa min ashabihi. Setiap orang yang menemani Nabi, apakah setahun atau sebulan atau sesaat atau bahkan sekedar melihat Nabi, melihat saja, maka dia sudah tergolong sebagai sahabat Nabi. Jadi mulai yang paling kecil hanya sekali melihat, itu sudah sahabat Nabi. Atau menemani walau sesaat, apalagi 1 bulan, apalagi setahun, maka itu sahabat Nabi. Ini pernyataan Imam Ahmad rahimahullah. Lalu pernyataan Imam Al-Bukhari rahimahullah, man sahiban Nabi sallallahu alaihi wasallam aw ra'ah minal muslimin fahuwa min ashabi. Setiap orang atau siapapun yang menemani Nabi atau pernah melihat Nabi dari kaum muslimin, maka ia termasuk sahabat Nabi. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, apa yang disampaikan oleh Imam Bukhari rahimahullah, inilah yang rajih, yang berarti juga sama dengan yang disampaikan oleh Imam Ahmad, yaitu yang menemani Nabi atau melihat Nabi dari kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu Abu Amr ibnu Salah Asy-Syafi'i rahimahullah, dalam muqaddimahnya, muqaddimah Ibnu Salah, beliau mengatakan bahwa yang dikenal menurut metode ahli hadis, anna kulla muslim ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa min as-sahabah. Setiap muslim yang pernah melihat Nabi, maka itu adalah termasuk sahabat. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, ini pendapat pertama sekaligus pendapat yang ma'ruf, pendapat yang rajih, yang unggul, yang benar. Tetapi perlu kita sampaikan bahwa ada pendapat yang kedua itu mengatakan lebih agak menyempit. Yang kedua mengatakan
Tidak cukup untuk menjadi sahabat itu hanya sekedar melihat, tapi harus ada semacam menemani walau sesaat. Kalau melihat saja tidak, kata pendapat kedua. Tapi yang benar yang pertama tadi, walau hanya melihat, itu sudah sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sementara yang ketiga, ini yang termasuk Thariqatul Usuliyin. Kalau yang pertama Thariqah ahli hadis, yang kedua juga ahli hadis, tapi sedikit. Nah, yang ketiga ini Thariqah mutakallimin, Thariqah usuliyin, orang ahli usul fikih, yang memandang dari segi bahasa bahwa namanya sahabat Nabi itu ya memang sahabat itu teman, berarti harus menemani dan dalam bentuk lama. Kalau menemani lama baru disebut sahabat. Gitu kata beliau begitu. Jamaah sekalian rahmatullah, kita tidak memperpanjang di sini. Cukup mengetahui ada 3 pendapat, dan yang ma'ruf, yang masyhur sudah disampaikan oleh Imam Ahmad, oleh Imam Bukhari, dikuatkan oleh Ibnu Hajar, begitu pula oleh Ibnu Salah, begitu pula oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi rahimahullah, pokoknya kalau muhaddisin, kullu muslim ra'a Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, jadi inilah insyaallah sudah ma'ruf. Berarti dengan demikian, lalu siapa itu tabi'in? Nah, maka pendapat siapa tabi'in ini mengikuti metode untuk mengenali siapa sahabat Nabi. Berarti yang ma'ruf menurut ahli hadis yaitu siapa yang menemani sahabat, seorang sahabat, atau bertemu atau melihat tadi itu, ya, maka itulah yang namanya tabi'in. Walau hanya sekedar melihat adanya seorang sahabat, tidak kenalan, tidak apa, itu sudah disebut tabi'in. Walau dari jauh, masya Allah ya. Itu saking apanya, Bapak Ibu rahimahullah, saking agungnya kedudukan sahabat, kedudukan tabi'in, kemudian nanti kedudukan tabi'in. Jadi padahal hanya sekedar melihat, tidak kenal secara personal, tidak menemani, sudah disebut sahabat Nabi, lalu disebut sahabatnya sahabat Nabi, lalu disebut sahabatnya tabi'in. Dalilnya mana ma'asyiral muslimin rahimahullah? Sekarang kita mengenal dalil. Dalilnya adalah hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersabda begini, Bapak Ibu. Ya'ti 'alan nas zamanun yaghzu fi'amun minan nas fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fayaquluna na'am fayuftahu lahum. Ini potongan pertama, kita baca, kita terjemah. Nanti kedua dan ketiga. Nabi itu bersabda, ya'ti 'alan nas zaman, akan datang satu masa pada manusia ini, pada orang-orang ini. Yaghzu fi'amun minan nas. Fi'am itu jamaah. Ada sekelompok jamaah yang nanti akan berjihad, berperang. Sekelompok jamaah dari manusia berperang di jalan Allah. Lalu ada yang bertanya begini, fayuqalu lahum fikum man ra'a Rasulullah. Adakah di tengah kalian ada satu orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jadi pertanyaannya bukan menemani, cukup melihat. Adakah di tengah kalian, di tengah pasukan ini, orang yang pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka mereka menjawab, ketika ada, mereka menjawab, na'am. Ya betul, ada di antara kita orang yang pernah melihat Nabi.
Akhirnya kata Nabi, maka pasukan itu pun dimenangkan oleh Allah. Gara-gara ada seorang yang pernah melihat Nabi. Jadi fadilahnya itu diberi kemenangan gara-gara ada seorang sahabat di tengah pasukan itu. Yang ukuran sahabat cukup pernah melihat Nabi SAW. Tsumma yaghzu fi amr minan nas. Kemudian zaman berikutnya ada sekelompok orang yang berperang. Fayuqalu lahum, lalu dikatakan pula kepada kelompok mujahidin itu, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah, fikum man ra'a man sahiba Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah di tengah kalian ada orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Fayaqulun, lalu mereka menjawab, na'am, ya betul, di tengah kami ada orang yang pernah melihat sahabat Rasulullah. Fayuftahu lahum, lalu kata Nabi, maka kelompok mujahidin itu pun diberi kemenangan oleh Allah gara-gara ada seorang tabi'in yang ukurannya pernah melihat seorang sahabat Nabi. Lalu Nabi melanjut bersabda, tsumma yaghzu fi amun minan nas. Di zaman berikutnya ada satu kelompok manusia berjihad. Fayuqalu lahum, lalu ditanyakan kepada mereka, hal fikum man ra'a man sahiba Rasulullah. Adakah di tengah kalian orang yang pernah melihat orang yang menemani siapa yang menemani Rasul? Jadi, orang yang menemani sahabatnya Rasul. Adakah di antara kalian melihat ada orang yang pernah melihat orang yang menemani sahabat Rasul? Jadi seorang tabi'in melihat seorang tabi'in. Fayaquluna na'am, mereka menjawab iya ada. Fayuftahu lahum, maka mereka pun diberi kemenangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekali lagi, hadis ini hadis Bukhari Muslim menunjukkan fadilah sahabat Rasul, fadilah tabi'in, pengikut sahabat Rasul, lalu fadilah tabi'in. 3 generasi awal yang merupakan 3 generasi salafus soleh yang disebut dengan ashab al-qurun ats-tsalatsa al-mufaddalah. Ma'asyiral muslimin rahimallahu, oleh karena itulah berikut ini ada beberapa sebab. Saya tidak menyebut semuanya, tapi menyebut yang penting. Beberapa sebab yang karenanya kita wajib mengikuti sahabat. Kita wajib mengikuti salafus soleh. Apakah sahabat, tabi'in, dan tabi'it tabi'in. Karena itu tadi kita sampaikan, kalau kita ingin bersemangat, ikutilah orang yang sudah jelas-jelas terbukti berhasil sampai wafat bersemangat. Para nabi, Nabi Muhammad, para sahabat, para tabi'in dan tabi'in. Yang kemuliaannya ditunjukkan oleh Allah melalui perang, melalui jihad. Ya, puncak amalan orang Islam. Jadi begitu ada di tengah mereka seorang sahabat, diberi menang oleh Allah. Di tengah mereka ada seorang tabi'in, diberi menang oleh Allah. Di tengah mereka ada seorang tabi'in, diberi menang oleh Allah. Maka alasan mengapa kita wajib ikut sahabat, ikut salafus soleh, saya ambil langsung dari ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Jadi saya ambil dari ucapan Imam Syafi'i, yang Imam Syafi'i itu termasuk pelopor ashabul hadis, seorang yang sangat semangat, yang menyebarkan mazhabnya dengan sendirinya.
keliling dunia di zamannya untuk berjihad, untuk berdakwah, beramar ma'ruf nahi mungkar, dan sampai wafat pun ya dikubur di Mesir. Ya, itu adalah tanda orang yang semangat hidupnya dalam perjuangan. Imam Syafi'i rahimahullah menyebutkan nomor 1, kenapa kita harus ikut sahabat? Kenapa harus ikut salafus saleh? Pertama, kalau kita simpulkan, nanti ucapan beliau kita baca. Karena para sahabat ini adalah orang-orang yang diridhai oleh Allah, orang-orang yang sukses, orang-orang yang menjadi panutan. Jadi semuanya rinciannya banyak, tapi kita globalkan. Orang yang diridhai oleh Allah, orang yang sudah terbukti sukses, dan orang yang menjadi panutan bagi generasi setelahnya. Imam Syafi'i berkata begini, waqad athnallahu tabaraka wa ta'ala ala ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil Qur'ani wa Taurat wal Injil. Wa sabaqa lahum ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min al-fadli ma laysa li ahad ba'dahum. Farahimahumullah wa hannahum bima atahum min dzalik bi bulughi a'la manazil siddiqin wa syuhada wa salihin. Allah Subhanahu wa taala telah menyanjung para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab suci Al-Quran, dalam kitab Taurat, dalam kitab Injil. Jadi sahabat Nabi itu dipuji dalam Quran, dalam Taurat, dalam Injil. Kata Imam Syafi'i begitu. Dan memang hak. Karena Nabi diceritakan dalam Quran, Taurat, Injil. Dan bukan hanya Nabi saja, Nabi dan sahabatnya. Kemudian kata Imam Syafi'i, dan telah berlalu melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penjelasan tentang keutamaan para sahabat yang tidak dimiliki oleh seorang pun setelah sahabat. Maka Allah merahmati para sahabat. Allah Jadi Allah telah mengenakkan para sahabat, menyamankan, menjadikan sahabat itu nyaman dengan karunia yang telah Allah berikan kepada mereka, dengan menyampaikan mereka ke tingkat yang paling tinggi dari makom siddiqin, dari makom syuhada dan makom sholihin. Kalau ada ada mic-nya di sini. Kalau ada kelompok siddiqin, maka yang tertinggi itu adalah para sahabat. Seperti Abu Bakar misalkan. Abu Bakar itu siddiq. Sementara orang siddiq banyak. Maka Abu Bakar adalah as-siddiqul akbar. Siddiqul akbar itu Abu Bakar. Sementara siddiqin yang lain banyak. Begitu pula para syuhada, para solehin, para sahabat adalah mencapai puncaknya. Itu alasan pertama, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kenapa kita harus mempelajari sahabat, mengikuti sahabat, ya. Semangat untuk mencari tahu, mencari ilmu tentang sahabat, lalu meniru sahabat dalam beragama, dalam berdakwah dan seterusnya. Yang kedua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Yang kedua, kesimpulan kita baru setelah itu ucapan Imam Syafi'i. Nomor dua adalah karena para sahabat ini adalah para perawi yang menyampaikan ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada generasi berikutnya.
Mereka adalah para ulama pewaris, lalu diwariskan kepada umat setelahnya. Mereka adalah satu-satunya jalan untuk bisa sambung dengan agama Rasulullah SAW. Tanpa mereka tidak bisa. Oleh karena itulah kenapa orang Khawarij itu gagal ya untuk mendekat kepada Allah, karena jalannya terputus. Mereka mengkafirkan sahabat. Begitu pula orang Syiah. Dan semua orang yang membenci sahabat pasti terputus, gak mungkin sambung dengan Rasulullah SAW. Makanya menerima sahabat itu kriteria terpenting ya untuk disebut ahlu sunnah. Untuk disebut ahlu sunnah wal jamaah itu termasuk kriteria yang sangat-sangat besar, sangat-sangat penting. Kata Imam Syafi'i rahimahullah begini, hum addu ilaina sunana Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah menunaikan, menyampaikan kepada kita sunnah-sunnah Rasulullah. Wa syahaduh, mereka menyaksikan bagaimana Rasulullah. Wal wahyu yanzil alaih, bagaimana saat wahyu turun kepada Nabi. Mereka tahu suasananya, tahu situasinya, tahu segala setting sejarahnya, latar belakangnya, dan kemudian apa respon Nabi, apa yang dimaksud, apa pengamalan Nabi. Fa alimu ma'arada Rasulullah, mereka tahu apa yang dimaksud oleh Rasulullah SAW. Aman wa khassan, apakah itu dalil yang bersifat umum atau yang bersifat khusus. Wa azman wa irsada, apakah itu sesuatu yang tekad, pasti, wajib, atau hanya sekedar nasihat dan arahan. Wa arafu min sunanihi ma arafna wa jahilna, mereka telah mengetahui semua sunnah Nabi, sesuatu yang sebagian kita tahu, sebagian kita tidak tahu. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, mereka tahu sunnah Nabi, sesuatu yang kita tahu dan tidak tahu. Kalau mereka tahu semua, kalau kita sebagian tahu, sebagian tidak. Lalu Imam Syafi'i menyimpulkan, hum fauqona fi kulli ilmin wajtihad. Para sahabat itu di atas kita. Yang ngomong ini Imam Syafi'i. Ya, Imam mujtahid, Imam Nasirus Sunnah, imam yang mempelopori ilmu usul fikih. Yang mana kata Imam Ahmad, fikih itu tadinya adalah tersegel, tergembok, terkunci atas kami ahli hadis. Kami nggak paham fikih hadis, nggak paham. Sampai datang Syafi'i lalu dibukalah gembok itu, baru kita jadi faham bagaimana cara memahami hadis. Loh, itu Imam Syafi'i bilang, sahabat itu di atas kita dalam semua ilmu, dalam semua ijtihad. Lanjutannya, wa wara'in wa aklin, sahabat di atas kita dalam setiap sikap wirai, wa aklin dalam setiap kecerdasan, istadroka bihi ilmun, ustudrika bihi ilmun, wastumbita bihi, semua akal kecerdasan yang dengannya bisa memahami ilmu, bisa menggali mutiara ilmu, itu semuanya sahabat di atas kita semuanya, kata Imam Syafi'i. Karena itu lanjut Imam Syafi'i, wa ara'uhum lana ahmadu wa aula bina min ara'ina li anfusina. Pendapatnya sahabat untuk kita, sahabat punya pendapat, kita ambil untuk kita, itu lebih terpuji dan lebih utama daripada pendapat kita untuk kita. Jadi seolah para sahabat yang lebih ngerti maslahat agama kita daripada kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Baihaqi rahimahullah dalam kitab Manaqibus Syafi'i. Sudah, kita dapat dua alasan
yang besar-besar itu bisa banyak diurai dari Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Saya tambahkan ada alasan besar ketiga dan keempat, ya, 4 saja. Kenapa kita harus ikut para sahabat? Lalu nanti kita lanjutkan dengan poin penting, ikut dalam hal apa, misalnya yang besar yang harus kita ikuti. Bapak Ibu rahimahullah, nomor 3, kenapa harus ikut sahabat radhiyallahu anhum? Mengikuti sahabat, alasan ketiga adalah siapa yang ikut sahabat, Allah ridho. Nah ini penting. Siapa yang ikut sahabat, Allah ridho, dan Allah akan menjadikannya di surga bersama mereka. Ini tidak dimiliki oleh orang lain yang mengajak ke madhabnya. Ya, hanya Ahlus Sunnah yang punya. Ahlus Sunnah mengajak kepada madhab sahabat, lalu dapat jaminan dari Allah. Contoh, kalau orang Syiah mengajak ke Ahlul Bait, dia nggak dapat jaminan. Tolong sebutkan kalian ngajak kami untuk ikut Ahlul Bait. Tolong sebutkan jaminan kalau kami ikut Ahlul Bait, jaminannya apa? Di dalam Al-Quran tidak ada. Yang ada adalah siapa yang ikut sahabat, maka Allah ridho dan Allah memasukkannya ke dalam surga. Ada beberapa ayat. Satu, surat Taubat ayat 100. Wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an wa a'adda lahum jannat tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha abada dzalikal fawzul 'adzim. Pertanyaannya, siapakah orang yang dijamin oleh Allah? Satu, mendapat ridhonya. Kedua, disiapkan surga. Ketiga, kekal di dalamnya. Dan itu adalah al-fawzul 'adzim. Siapakah mereka? Di surat Taubat ayat 100. Pertama adalah muhajirin. Kedua adalah ansor. Ketiga adalah walladzina ittaba'uuhum bi ihsan. Dan orang-orang yang ikut muhajirin, ikut ansor dengan baik. Sudah, sampai kiamat. Ayat ini berlaku sampai kiamat. Siapa saja mengikuti muhajirin ansor dengan baik, Allah pasti meridhai. Pasti meridhai. Sebagaimana di surat ini. Jamaah sekalian rahimahullah, berikutnya kita lanjut. Di dalam surat Al-Hasyr, ya, lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Pertama Allah menyebut di ayat 8 al-muhajirin humus shadiqun. Sahabat Nabi yang hijrah itu humus shadiqun, orang-orang yang siddiqin, ya, orang shadiqun. Yang kedua di ayat 9 walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Ini orang Ansor. Orang Ansor humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang selamat, yang sukses. Para sahabat shadiqun, para sahabat muhajirin shadiqun, sahabat Ansor muflihun. Kita di ayat lain disuruh ikut wa kunu ma'as shadiqin. Ya, jadilah kamu bersama orang-orang yang shadiq. Nah, setelah ayat muhajirin dan ayat Ansor, di ayat 10 Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim. Orang yang datang setelah muhajirin, yang datang setelah Ansor, mau tabi'in, terus tabi'in atau seterusnya sampai hari kiamat, kalau mereka mengikuti sahabat Ansor muhajirin, sahabat muhajirin dan Ansor, mengikuti dengan baik, kemudian mencintai dengan baik, mendoakan terus untuk sahabat muhajirin dan Ansor, selalu doanya Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Nah, itu adalah orang-orang
yang dijadikan satu golongan, satu kelompok oleh Allah. Nah, lebih jelas lagi di surat Al-Fatah ayat 29 yang diawali dengan Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar urhama'u bainahum. Jamaah sekalian rahimakumullah, itu ayat-ayatnya. Sementara hadisnya kita ma'ruf, di mana Nabi mengatakan umat ini terpecah menjadi 73 golongan, semua finnar kecuali millah wahidah. Qalu man hiya ya Rasulullah? Nabi menjawab apa? Ma'ana alaihi wa ashabi. Ya, umatku terpecah menjadi 73 golongan, semua ada dalam neraka, artinya diancam dengan neraka, kecuali satu golongan. Siapa mereka ya Rasulullah? Nabi mengatakan mereka adalah ma'ana alaihi wa ashabi, orang yang mengikuti agamaku dan agama sahabatku, orang yang berpijak di atas pijakanku dan di atas pijakan para sahabatku. Nah, itulah jaminannya, ada dari Quran, ada dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat, terakhir, Bapak Ibu rahimahullah, siapa yang tidak ikut sahabat maka telah berpisah dari jamaah dan telah memilih untuk dirinya berada di luar jamaah, berada di dalam neraka jahanam. Di dalam surat An-Nisa ayat 115 dinyatakan wa may yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Jadi Rasulullah dan sahabat itu satu kesatuan. Ikut Rasul mesti harus ikut sahabatnya. Siapa yang tidak ikut Rasul dan tidak ikut jalan yang ditempuh oleh para kaum mukminin yang mengikuti Rasul, ya sudah, kami biarkan dia mau kemana, nanti kami masukkan ke dalam neraka jahanam. Itu adalah tempat yang paling seburuk-buruk tempat kembali. Nah, ikhwan fillah jazakumullah. Jadi istilahnya, intinya Rasulullah dan sahabat itu satu kesatuan, seperti yang disebut oleh Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda 'alal kufar ruhama'u bainahum. Ya, itu menjadi dalil ijma'. Maka mengikuti ijma' sahabat adalah satu kewajiban. Ya, mengingkari ijma' sahabat adalah satu kesesatan. Taib ma'asyiral muslimin, selanjutnya untuk mengukuhkan bahwa 3 generasi tadi adalah hadis yang sangat terkenal, yaitu Nabi bersabda, hadis Imran bin Husain muttafaq alaih, sebaik-baik kalian adalah yang sezaman denganku, generasiku. Inna khairakum qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Sebaik-baik kalian itu yang sezaman dengan aku, yaitu para sahabat, kemudian generasi setelahnya tabi'in, kemudian generasi setelahnya itu para tabi'in. Di dalam hadis Ibnu Mas'ud, hadis Imam Ahmad, khairun nas qarni tsumma alladzina yalunahum tsumma alladzina yalunahum. Begitu Nabi menyebut 3. Dengan demikian, maka generasi awal kita yang soleh itu adalah para sahabat, kemudian para tabi'in dan tabi'in. Itulah yang disebut dalam istilah salafus soleh, generasi terdahulu yang baik, yang secara zaman dimulai tanggal 13 sebelum hijrah, bukan tanggal, tahun 13 sebelum hijrah dan sampai tahun 287 hijrah. Itu berarti 300 tahun penuh. 300 tahun penuh sejak Nabi menjadi Nabi, lalu muncul sahabatnya, sampai kemudian itu kan 13 tahun, sampai kemudian genap 300 itu
ketika tahun 287 Hijriah. Itu 3 generasi kaum muslimin di zaman itu, terkhusus yang pernah menemani Nabi, yang pernah menemani sahabat, yang pernah menemani para tabi'in. Jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian saya ingin menyampaikan hal penting. Setelah tahu jelas siapa para sahabat, begini. Lalu pengikut para sahabat tadi digelari apa? Ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'in. Itu sudah gelar cukup, satu gelar kemuliaan yang tidak bisa dimiliki oleh generasi manapun. Tapi pertanyaannya, yang mengikuti sahabat, mengikuti tabi'in, mengikuti tabi'in itu diberi gelar apa? Bapak Ibu rahimakumullah, kalau gelarnya secara umum sejak zaman sahabat disebut gelar dengan Ahlus Sunnah atau Al-Jamaah. Ada Ahlus Sunnah, ada Al-Jamaah, yang kemudian dalam perkembangannya menjadi digabung Ahlus Sunnah Al-Jamaah. Tapi selain itu ada gelar yang terpakai, namanya Ashabul Hadis. Nah, ini penting sekali, namanya Ashabul Hadis. Sehingga Imam Asy-Syafi'i rahimahullah berwasiat mengatakan, dikatakan oleh muridnya Imam Al-Buwaiti rahimahullah, dia berkata, saya mendengar Imam Syafi'i berkata begini, alaikum bi ashabil hadis fa innahum aktsarun nasi shawaban. Kalian harus ikut kelompok ahli hadis karena mereka adalah manusia yang paling banyak benarnya. Manusia maksum selain Nabi tidak ada. Kelompok manusia maksum selain para nabi tidak ada. Ya. Maka ada ijma' sahabat maksum. Tapi setelah itu, sebagaimana kata Imam Syafi'i rahimahullah, kalau ingin ikut orang yang kebenarannya paling banyak dibanding kelompok lain, maka ikutilah namanya kelompok Ashabul Hadis. Ahli sunnah Ashabul Hadis, bukan ahli sunnah yang ahli kalam. Karena bisa saja ahli sunnah terpapar kalam sehingga masih terpakai nama ahli sunnah, tapi dalam dirinya terpapar ilmu kalam. Nah, itu berbeda dengan yang ahli sunnah murni Ashabul Hadis. Ketika itu disampaikan dalam sejarah, maka para ulama menerangkan yang dimaksud dengan ahli hadis atau Ashabul Hadis di zaman Imam Syafi'i adalah Imam Syafi'i dan kelompoknya. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Humaidi, Imam Buwaiti, semua itu murid Imam Syafi'i. Imam Ahmad muridnya, Imam Humaidi muridnya, Imam Buwaiti muridnya. Dan mereka adalah pelopor-pelopor dakwah sunnah, akidah sunnah, termasuk sunnah secara umum, yaitu hadis-hadis Nabi SAW. Bahkan Imam Syafi'i itu adalah pelopor pertama kali yang mengingkarul mungkar kepada kelompok ingkar sunnah. Baik ingkar sunnah secara keseluruhan, ingkar sunnah khusus yang hadis ahad, atau ingkar sunnah khusus yang tidak sesuai dengan usul madhab, misalkan pendapat madhabnya atau imamnya. Nah, itu semuanya dihadapi oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu rahimahullah, setelah ini apa di antara yang istimewa dari para sahabat, sehingga apa yang harus kita ikuti dari para sahabat? Yang harus kita ikuti adalah soal tauhid. Para sahabat itu ahli tauhid. Jadi kalau ikut sahabat harus ikut tauhid sahabat.
Setelah itu apa? Setelah itu harus ikut dakwah. Seluruh sahabat adalah ahli dakwah, dakwah tauhid. Jadi ahli tauhid dan ahli dakwah kepada tauhid, ahli dakwah kepada sunnah. Itulah keistimewaan para sahabat dan para salafus saleh. Suatu saat ada orang bertanya kepada Imam Muzani. Imam Muzani itu ya temannya Imam Buwaiti, ya temannya muridnya Imam Syafi'i yang lain. Ada orang bertanya kepada Imam Muzani tentang sesuatu dari kalam, ilmu kalam. Lalu Imam Muzani berkata, saya membenci hal ini. Bahkan saya melarang dari kalam ini. Sebagaimana guru saya Imam Syafi'i melarangnya. Saya telah mendengar Imam Syafi'i berkata, telah ditanya Imam Malik gurunya. Jadi ini musalsal, Masya Allah. Telah ditanya Imam Malik tentang kalam dan tentang tauhid. Tentang kalam dan tentang tauhid. Maka Imam Malik menjawab begini, muhal, mustahil an nadhunna bin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu 'allama ummatahu al-istinja wa lam yu'allimhum at-tauhid. Mustahil kalau kita menyangka terhadap Nabi bahwa dia mengajari umatnya istinja, caranya cebok bagaimana, tapi tidak mengajarkan umatnya tauhid. Itu mustahil. Gara-gara ketika zaman itu muncul ilmu kalam. Lu kenapa diperlukan? Katanya untuk menguatkan akidah, untuk mengerti Allah, tauhid dan seterusnya. Maka beliau katakan itu mustahil. Dari Nabi itu sudah lengkap namanya tauhid, tidak perlu ilmu kalam. Masa Nabi mengajari umatnya caranya cebok, tapi bertauhid pada Allah kok tidak diajarkan? Itu sangat-sangat mustahil. Sehingga artinya kita tidak butuh ilmu kalam. Tauhid itu adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW dalam hadisnya, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah. Fa idza qalu la ilaha illallah asamu minni dima'ahum wa amwalahum illa bihaqqiha wa hisabuhum 'ala Allah. Kata Imam Syafi'i, jadi fama usima bihidam wal mal haqiqatu tauhid. Apa yang menjadikan darah kita dan diri harta kita dilindungi dalam Islam ini, itulah tauhid. Itulah hakikat tauhid. Syahadat la ilaha illallah itu hakikat tauhid. Maka semua penjabaran Quran tentang la ilaha illallah, semua penjabaran sunnah tentang la ilaha illallah, itulah tauhid. Bukan tauhid diambil dari ilmu kalam, ilmu filsafat dan lain-lain. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bahkan Imam Syafi'i menjelaskan bahwa tauhid itu memiliki konsekuensi untuk berlepas diri dari apa saja yang bertentangan dengan Islam. Islam kita amalkan. Begitu ada hal yang bertentangan dengan Islam, itu wajib kita berlepas diri daripadanya. Jadi harus clear, Islam itu harus murni, tidak boleh kecampuran. Karena terbebas dari yang mencampuri Islam, dari hal-hal yang asing, itu adalah melepas diri dari hal-hal yang mencampuri Islam, dari hal-hal asing. Itu adalah wajib, konsekuensi logis daripada la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Karena itu Imam Syafi'i mengatakan 2 kali di dalam kitab Al-Um tentang hakikat Islam. Kalau kita mengetes orang Islam apa tidak, maka atau ketika anak itu balik kemudian sudah dewasa, kita tanya Islam. Kalau dia mengatakan bahwa Islam adalah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah dan bara'ah, berlepas diri dari segala agama yang bertentangan dengan agama Islam, maka itulah kamalu wasfil Islam, kata Imam Syafi'i begitu. Jadi kalau dia seseorang bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah
wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa abra'u mimma khalafal Islam min dinin fahadza kamalu wasfil Islam. Jadi ini kesempurnaan kriteria Islam. Selain bersyahadat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, mengamalkannya, konsisten dengannya adalah berlepas diri dari segala yang bertentangan dengannya. Baik, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mungkin kalau ada adzan dulu biar sama dengan yang lain. Setelah itu akan saya tambahkan dengan yang terakhir soal keistimewaan ikut sahabat adalah dakwah tauhid dengan jelas, dengan benar. Itulah yang menjadi ciri khas daripada mengikuti sahabat radhiyallahu anhu. Adzan dulu, monggo, biar nggak terlalu jauh. Bapak Ibu rahimahullah, sebelum tanya jawab saya sempurnakan apa yang kita susun soal tauhid. Imam Syafi'i mendasarkan kepada Imam Malik bahwa Nabi sudah mengajarkan tauhid, hakikat tauhid. Lalu Imam Syafi'i pun menerangkan bahwa tauhid itu adalah bukan hanya menyembah Allah dan mengikuti Rasulullah SAW, tapi harus sempurna dengan meninggalkan segala kesyirikan, meninggalkan segala yang bertentangan dengan Islam. Itulah kesempurnaan Islam. Lalu ini diterangkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab yang jarang beredar kayaknya ya. Ada kitab, beliau punya kitab namanya Al-Arba'un As-Sughra. Al-Arba'un As-Sughra. Ini termasuk terbilang orang yang pertama kali menerangkan tentang tauhid ibadah. Tauhid ibadah. Di dalam kitab Al-Arba'un As-Sughra, Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan bab pertama, babul awal fi tauhidillah fi ibadatihi duna siwah. Bab pertama
Isinya kitab ini berisi 125 hadis ya. Bab pertama tentang tauhid Allah dalam ibadah, mentauhidkan Allah dalam menyembahnya, bukan selainnya. Mentauhidkan Allah dalam menyembahnya, bukan yang lainnya. Namanya tauhid ibadah. Jadi yang menggunakan istilah tauhidullah fi ibadatih dengan terang benderang seperti ini, orang pertama yang saya tahu adalah Imam Baihaqi rahimahullah di kitab Al-Arba'un As-Sughra. Yang menarik Bapak Ibu rahimahullah, beliau menyebut dua dalil bahwa wajib kita mentauhidkan Allah dalam ibadah. Ini tidak ada dalam ilmu kalam ya. Dalam ibadah, bukan hanya dalam rububiyah, dalam ibadah. Beliau menyebut dua hadis. Yang pertama adalah hadis Muslim, hadis Abu Malik. Man wahhadallaha wa kafara bima yu'bad min dunillah haruma malu wa damu wa hisabu 'ala Allah. Siapa yang mentauhidkan Allah dan kufur dengan semua yang disembah selain Allah, haram harta, haram darah untuk diganggu, haram, dan hisabnya atas Allah. Yang kedua hadis Mu'adz yang ada dalam hadis Bukhari Muslim, disebut oleh Imam Baihaqi yang sangat terkenal. Ma haqqullah 'alal ibad. Apa hak Allah atas hamba? Terus Mu'adz berkata, Allahu wa Rasul a'lam. Nabi menjelaskan, hak Allah itu adalah manusia menyembah Allah tanpa syirik sedikit pun. Lalu apa hak hamba atas Allah? Kalau hamba sudah melakukan itu, apa, punya hak apa? Maka setelah mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu, Nabi mengatakan Allah pasti mengampuni mereka dan tidak akan menyiksa mereka. Ini ketika mereka memenuhi hak tauhid ubudiyah, tauhid ibadah, tauhid uluhiyah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, setelah itu kita menemukan ucapan Imam Baihaqi tentang nama tauhid ibadah ini. Ya, tadi itu ya. Jadi berarti kita menemukan istilah tauhid ibadah dari ucapan Imam Baihaqi, di mana beliau mengatakan bab tadi tauhidullah fi ibadatih duna siwah. Lalu disebutkan hadis Mu'adz, yaitu lalu mengatakan hadza tauhid huwa syiaru ahlil hadis. Ini ucapan yang mahal Bapak Ibu. Hadza tauhid, tauhid ini, tauhid apa? Tauhid ibadah. Hadza huwa syiaru ahlil hadis. Ini syiarnya ahli hadis. Jadi memang ada namanya kelompok mazhab ahli hadis yang kita sebut dari awal tadi sampai disebut oleh Imam Baihaqi. Inilah syiarnya ahli hadis, pengikut salafus saleh itu ya tauhid ibadah. Ibadah murni kepada Allah tanpa syirik, sehingga memberantas namanya semua syirik-syirik termasuk syirik ibadah. Nah, terakhir, begitu jelasnya dakwah Nabi, begitu pentingnya dakwah Nabi yang terus dilanjutkan oleh para sahabat, para salafus saleh, lalu dilanjut oleh ashabul hadis. Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 108. Ini maksudnya apa? Kalau kita ingin jadi pengikut sahabat, maka kita harus ahli tauhid dan ahli dakwah. Dakwah tauhid, dakwah sunnah. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin." Katakan Muhammad, katakan kepada umatmu, ini adalah jalanku. Ini adalah jalanku. Aku berdakwah, mengajak kepada Allah di atas dasar basirah. Yang mengajak adalah aku dan siapa saja yang mengikuti aku. Maha suci Allah, dan saya tidak pernah termasuk orang-orang musyrik. Saya bukan termasuk orang-orang musyrik. Imam At-Tabari Asy-Syafi'i, Imam Tabari Asy-Syafi'i, salah satu ulama salaf,
ahli tafsir, Amirul Mukminin fi tafsir, beliau mengatakan, qul, katakan Muhammad, hadhihi, ini yang dimaksud adalah dakwah yang aku praktekkan, yang aku mengajak kepadanya, dan jalan yang aku lalui, yang aku tempuh, berupa saya ngajak orang-orang untuk bertauhid kepada Allah, untuk ikhlas ibadah, memurnikan ibadah kepada Allah, dunal alihah, tanpa sesembahan lain, wal authan, berhala, wal intiha ila ta'atih, dan kita berhenti hanya pada mentaati Allah saja, wa tarki maksiati, dan meninggalkan maksiat kepadanya, itulah sabili. Jadi hadhihi ad-da'wa allati ad'u ilaiha wa tariqa allati ana 'alaiha min ad-du'a ila tauhidillah wa ikhlasil ibadah lahu dunal aliyah wal authan wal intiha ila ta'ati wa tarki maksiati sabili. Itulah jalanku, kata Nabi. Wa tariqati wa da'wati, itu jalanku, itu tarekatku, itu dakwahku. Ad'u ilallah, aku mengajak kepada Allah, wahdahu la syarikalah, esa, tunggal, tanpa sekutu baginya, ala basirah, di atas keyakinan yang berdasarkan ilmu. Siapa yang melakukan demikian? Ana, saya. Wa manittaba'ani, dan siapapun yang ikut saya, membenarkan saya, beriman pada saya, ikut saya. Wa subhanallah, maha suci Allah. Katakan Muhammad, untuk mensucikan Allah dan mengagungkannya, bahwa betul-betul memang Allah tidak punya sekutu dalam kerajaannya, tidak ada sesembahan selain Allah dalam kerajaannya. Wa ma'ana minal musyrikin, katakan aku berlepas dari orang musyrik, aku bukan bagian dari orang musyrik, dan mereka juga menjadi bukan bagian dari diriku. Ini ma'asyiral muslimin rahimahullah, begitu clear untuk siapa saja yang ingin mengikuti Nabi, mengikuti sahabat, maka harus bersemangat dalam berilmu, dalam berjihad, dalam bertauhid, dan berdakwah, mengajak manusia kepada tauhid dan sunnah. Demikian, barakallahu fikum. Ada pertanyaan? Monggo. Nggih. Tadi dijelaskan bahwa mengikuti Rasulullah dan para sahabat itu wajib. Akan tetapi di zaman sekarang ini dengan mudahnya media sosial dan juga mudahnya media informasi, mungkin kebanyakan dari kita itu lebih mudah mengakses mungkin semacam video ataupun artikel-artikel ilmu. Akan tetapi mungkin tidak dari video dan artikel ilmu tersebut bisa dikatakan jauh dari pemahamannya para sahabat. Mungkin ada saran dari antum, nasihat-nasihat dari antum. Baik, barakallahu fikum. Ya, pertanyaan yang sangat penting sebagai konsekuensi kelanjutan dari pengajian ini. Bapak Ibu rahimahullah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah adanya media sosial yang sangat banyak. Bisa dengannya kita bisa mengakses kebaikan-kebaikan. Hanya saja kita itu banyak kaum muslimin terbatas informasi mana yang kami akses, kan gitu ya. Nah, Bapak Ibu rahimahullah, ya memang tentu namanya agama kan bertalaki ya. Bertalaki itu ya mengambil langsung dari ulama. Maka dari ulama yang dia kenal langsung itulah terus mulai berkembang gitu. Jadi informasinya berkembang. Ada ulama dia kenal, ada dai dia kenal. Tapi kan tidak ketemu setiap saat. Baru kemudian bisa mengikuti, oh ikut media ini, ikut media ini, ikut media ini. Itu nanti dalam perkembangannya. Dalam perkembangan maupun dalam artinya apa? Tentu ada
yang namanya ada silaturahim pribadi, datang langsung atau mungkin bertanya langsung, kan bisa lewat SMS dan lain sebagainya, bisa mengakses apa. Alhamdulillah kalau kami ya, Indonesia insya Allah sudah banyak ustadz-ustadz yang memang mengikuti ashabul hadis, kemudian punya media ya banyak, ada yang televisi, ada yang podcast, ada yang medsos misalkan, ada banyak. Nah kalau kami di Kota Malang, alhamdulillah dengan izin Allah, kami punya markas, punya pesantren Al-Um. Di situ ada pesantren kader. Alhamdulillah ternyata tadi imamnya juga murid kita, ya Ustadz Ahmad Doni murid kita, itu diantaranya. Maka perlu sekali kader-kader itu dikirim agar bisa menjadi ustadz, bisa mewarnai daerahnya. Adanya masjid ini tidak lepas dari batu bata tadi itu ya. Adanya masjid ini bisa kita ngumpul ini, karena sebelumnya ada Ustadz Ahmad Doni itu kan, jangan lupa satu unsur, satu komponen. Ada Ustadz Fauzul Adzim tadi satu komponen. Ada jenengan dari Pandaan, ngaji kita di Pandaan satu komponen. Yang lain juga tadi wali santri jauh-jauh dari Pronojiwo sana datang ke sini, ya Masya Allah lah. Jadi dari komponen-komponen itu terus berkembang. Nah kalau di kami satu itu bisa ada kader ya. Monggo kalau mau kirim kader nggak mahal. Anak lulusan SMA kalau putra hanya bayar makan kira-kira, selebihnya masih ditanggung oleh yayasan. 3 tahun untuk belajar, bisa jadi dai, bisa jadi juga hafid. Pokoknya ada 3 takhusus tapi masing-masing ngambil ilmu. Ada takhusus dai, ada takhusus Quran, hafid maupun qiraat, kemudian ada takhusus ruqyah syariah. Tapi siapa yang mondok di sana pasti dapat semuanya, dapat ilmunya. Nah 3 tahun, kemudian 4 tahun keempat adalah bisa mengabdi. Selain mengabdi, bisa kalau mau punya uang, bisa nambah setahun aja dia ikut kuliahnya. Jadi kita sudah dikonversi 4 tahun. Di tahun keempat ada bimbingan skripsi, nulis skripsi, ujian, kemudian wisuda. Nah itu aja yang nambah biaya ya. Bisa SPD. Jadi ilmunya sudah banyak, pengalaman banyak, kemudian juga sudah punya sertifikat ya. Atau kalau bagus ya insya Allah kita usahakan kita kirim ke luar negeri, sebagaimana yang sudah kami lakukan dan terus insya Allah akan kami lakukan. Kalau putri lulus SMA, insya Allah gratis 100%, yaitu hanya 2 tahun dan 1 tahun pengabdian untuk dijadikan sebagai guru-guru pengajar Al-Quran. Dengan insya Allah Qurannya bagus, metodologi pengajaran juga bagus. Dan ini termasuk pendidikan vokasi begini ini masih jarang Jawa Timur. Sepertinya belum ada. Monggo kalau ada. Nah itu kan juga masjid ini nanti butuh TPQ. Nah siapa yang ngajar? Kalau langsung kita mencari orang yang ahli, biasanya mahal dan juga jarang ketemu. Maka ya silakan cari calonnya, disekolahkan sebentar, nanti kan dapat dia pulang tenaga sendiri. Begitu seterusnya. Nanti carikan suaminya supaya nggak pergi kemana-mana. Kalau laki-laki seperti beliau, carikan akhwatnya biar nggak kemana-mana. Itu akan berkembang begitu ya. Kita juga punya media. Nah kalau yang SMP akreditasi A, SMA Aliyah akreditasi A, dan pesantrennya akreditasi Madinah. Insya Allah ada jatah ke Madinah. Ini sedang menunggu pengumuman untuk generasi pertama yang dipanggil ke Madinah. Dan untuk pesantren, alhamdulillah, insya Allah pesantren ramah lingkungan yang terbaik selama ini sudah menjadi percontohan untuk pengolahan air limbah di Al-Um maupun sampahnya untuk jadi kompos, makot dan seterusnya. Ini ada program Eko Pesantren. Semoga sekali lagi kali yang kedua ini secara resmi menjadi pesantren
entah apa namanya nanti. Kalau sekolah itu adiwiyata, kalau pesantren ada pesantren ramah lingkungan, nanti tingkat provinsi. Namun kalau di pesantren ada SMP, ada SMA, semua ilmu di kita ada ilmu bersanad. Dan alhamdulillah saya istiqomah ngajar di mana-mana, di masjid-masjid. Selalu yang saya ajarkan utamanya ya tauhid salaf bersanad. Tauhid salaf bersanad, semua kitab tauhid salaf ada sanadnya ya sampai mu'alif begitu ya. Alhamdulillah itu kita istiqomah. Ya alhamdulillah. Kalau mungkin tidak ada yang lain, mungkin saya yang mendahului, ya alhamdulillah fadl minallah. Kemudian kalau di televisi, di YouTube ada Al-Um Channel, ada Al-Um Channel. Dan di luar kita juga ma'ruf, sangat ma'ruf bagaimana perguruan tinggi yang salaf, pesantren salaf, alhamdulillah terus banyak berkembang di negeri kita ini. Ya bisa diikuti. Ya nanti kalau ingin tahu nggak salah mencari, ya bisa Ustadz kirim linknya. Kan bisa dikirim link biar nggak salah alamat ya. Nanti bisa melalui ustadz-ustadz yang ada di sini. Silakan diberikan, kalau enggak ya tanya kepada kami biar kita jawab. Demikian barakallahu fikum, supaya enggak mandek di sini. Ya, alhamdulillah ya ada ustadz-ustadz yang di sini. Kalau ada saya bawa ke sini juga Ustadz Izu, mana Ustadz Izu? Ustadz Izu ini ponakan saya, putranya Yai Faiz, lulusan Medina, kumlot bagus, alhamdulillah. Sekarang bekerja di Al-Um. Dia kepala yang membidangi alumni dan beasiswa luar negeri. Beliau juga menantu di Wulingi sana itu yang masjid apa namanya? Taqwa. Nah, biasa ngisi di sana, barangkali juga mampir bisa ngisi di sini biar semakin makmur ya, intensitasnya tinggi. Dan seterusnya insyaallah banyak dengan izin Allah. Demikian barakallahu fikum. Sampun? Nggih. Tadi disebutkan seperti sahabat dengan baik walladzina tabauhum bi ihsan. Nah. Mohon penjelasan Ustaz yang dimaksud bi ihsan. Nah. Taib. Ma'asyiral muslimin rahimallahu, di antara penjabaran bi ihsan dengan baik itu ya pertama dengan utuh. Dengan utuh sebagaimana kata Nabi ma'ana alaihi wa ashabi. Yang kedua adalah dengan kecintaan yang tinggi, dengan doa terus menerus tanpa mencaci sahabat, tanpa merendahkan sahabat, tanpa mengkritik sahabat, termasuk wala tajal fi qulubina ghillal lil ladzina amanu tadi. Ya, itu adalah contoh-contoh mengikuti dengan baik. Termasuk setiap kali menyebut nama sahabat selalu radhiyallahu anhu, selalu radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, radhiyallahu anhum. Dan itu hanya dimiliki ahli hadis. Kalau di antara kita sudah melakukan itu, alhamdulillah. Tinggal yang lain ditinggalkan. Mungkin masih kena bid'ah apa ya. Namanya orang itu kan dalam hidup kewajibannya terus menyempurnakan, ya. Dan orang mendapatkannya kan beda-beda. Ada orang pertama ngaji langsung benar. Kedua, ada yang pertama ngaji tapi campur-campur. Ketiga pertama ngaji tapi salah kamar misalnya. Semua itu ada prosesnya, ada nilainya masing-masing, nilai perjuangannya, ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan benar ya tidak boleh dicampuri dengan bid'ah, dengan syirik, dengan apa, dengan mengkritik. Semua kelompok selain Ahlussunnah ahli hadis itu ada yang mencaci sahabat, mengkafirkan sahabat, mencaci maki sahabat, memisahkan satu dengan yang lain gitu. Ada yang hulu, ya, ada yang hulu berlebihan seperti, tapi atas nama Ahlul Bait. Kalau yang hulu itu hulu mencintai Sayyidina Ali sampai menuhankan Sayyidina Ali, ya. Dan di sisi lain kemudian mengkafirkan sahabat yang lain. Jadi bi ihsan, betul-betul dengan ihsan tanpa pelanggaran. Bi ihsan sikapnya, kemudian jadi sikapnya baik, mencintai, loyal kepada sahabat, mendoakan setiap namanya disebut, kemudian juga mendoakan
walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Itu kira-kira termasuk kata Nabi, kalau disebut sahabatku maka tahanlah lesanmu, jangan berani. Makanya la tasubbu ahadan min ashabi, jangan ada yang mencela. Demi Allah, kalau seandainya kalian, ya salah seorang kalian infak emas 1 gunung Uhud, sementara seorang sahabat infak cuma 1 mud atau setengah mud, 1 mud itu 6 on, 6,75. Ya separuhnya, ya separuh itu dibagi 2. Seandainya sahabat infak 1 mud, ya terus kita infak emas 1 gunung, itu nggak bisa menyamai sama sekali. Nah itulah alasan kata Nabi, sudah kamu jangan mencela, jangan mencaci maki. Kebaikan sahabat itu sudah menggunung, sudah mengubur kesalahannya seandainya punya salah. Allah pun sudah meridhoinya seandainya punya salah. Loh kenapa kamu kamu mencaci? Ibadahmu lo infak segunung Uhud emas saja nggak bisa mengalahkan infaknya 1 mud, gimana yang lain? Nah itu kan termasuk ittaba'hum bi ihsan. Barakallahu fikum. Jamaah rahimahullah, demikian pertemuan sekali lagi yang sangat bersejarah bagi masjid ini dan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita, menjadikannya sebagai amal soleh, dan sebab keistiqomahan kita serta keberkahan keluarga dan anak keturunan kita, serta keberkahan dakwah Islam, dakwah tauhid, dakwah sunnah seperti yang kita terangkan tadi di daerah kita ini. Allahumma amin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Um TV, Samudra Ilmu, Selaksa Hikmah.